Ya, selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita hari ini tentang penerapan program linear ke masalah sehari-hari ya. Nah, coba diperhatikan program linear ya. Nah, kita akan menerapkan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Buat tabel untuk mempermudah model matematika. Kemudian gambarkan pertidaksamaan dalam grafik koordinat kartesius. Lalu tentukan titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Kemudian substitusikan titik pojok ke fungsi tujuan. Lalu yang terakhir, pilihlah titik optimum sesuai soal, maksimum ataupun minimum. Nah, jadi ada beberapa hal nanti yang perlu diketahui. Di samping langkah-langkah ini perlu nanti kalian ketahui di soal cerita nanti jika ketemu kata-kata tersedia, paling banyak, tidak lebih, hanya dapat, itu nanti diberi tanda lebih kecil sama dengan ya. Nah, jika ketemu nanti kata-kata paling sedikit, minimal, tidak kurang, setidaknya, nah hal-hal seperti ini nanti bisa dibuat lebih besar sama dengan. Oke, nah coba kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal ini Bapak ambil dari buku Brilian ya, dari Matematika Wajib kelas 11. Seorang pedagang membeli 25 pasang sepatu dengan persediaan. Oke. Ia ingin membeli sepatu jenis A dengan harga 30.000 dan sepatu jenis B dengan harga 40.000. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 840.000. Jika ia mengharap laba 10.000 rupiah untuk jenis A dan 12.000 rupiah untuk jenis B, maka laba maksimum yang diperoleh seorang pedagang adalah. Nah, jadi hal-hal ini perlu kita perhatikan, kendala-kendala di sini bahwa jenis sepatu A itu 30.000 sedangkan sepatu B 40.000 ya. Jadi lebih mahal sepatu B ya. Andaikan kita jadi penjual, kayaknya kita lebih ini kita menjual modal kita ke sepatu A 30.000, ke sepatu B 40.000, berarti kita lebih menginginkan sepatu A karena modalnya sedikit gitu ya. Nah, tapi di samping itu kita juga perhatikan labanya, harga jualnya. Harga jual untuk sepatu A 10.000 sedangkan untuk sepatu B 12.000. Nah, kalau dari harga jual kayaknya lebih menguntungkan kalau kita jual jenis B karena dia lebih mahal ya. Nah, jadi ini perlu kita hitung secara program linear supaya tahu kita mana lebih menguntungkan, berapa banyak jenis A, berapa banyak jenis B. Nah, jadi soal-soal seperti ini fungsinya untuk mencari keuntungan yang maksimum ya. Nah, cara menyelesaikan seperti ini soal yang pertama sekali sesuai langkah-langkah program linear tadi. Pertama kita harus membuat model matematikanya dulu ya. Kita buat model matematika contoh soal ini ke bentuk tabel aja biar mudah. Kita buat bentuk tabel supaya memudahkan kita membuat modelnya. Nah, perhatikan, membuat tabelnya, perhatikan yang akan kita isi apa item-item yang ada di sini. Ada di sini kita buat jenis tipe sepatu A ya, jenis 1 ya. Jenis A. Kemudian yang di sini jenis B ya. Nah, kemudian di kolom ini kita buat aja apa namanya, modal ya, modal untuk sepatu. Kemudian ada juga banyak sepatu, dibatasi ya, banyak sepatu, banyak. Nah, kalau di sini kita buat persediaan ya, persediaan. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk model seperti ini sudah memudahkan kita membuat model matematikanya. Jadi kita tinggal lihat di soalnya jenis sepatu A, lihat jenis sepatu A, harga belinya modalnya 30.000, modal 30.000 untuk jenis A. 30.000. Ya kan? Kemudian untuk jenis B
40.000 modal. Nah, berarti 40.000 di sini ya. Nah, sedangkan ia tidak akan mengeluarkan uang lebih dari, berarti maksimalnya 840. Kalau maksimal berarti tidak bisa lewat ya. 840. Oh ya, 840.000 rupiah. Nah, nanti untuk tandanya kalau tersedia seperti ini tidak akan mengeluarkan uang lebih dari, berarti ini maksimal, maka dia lebih kecil sama dengan ya. Kemudian banyak sepatu. Nah, kalau untuk model seperti ini kita harus buat pemisalan X dan Y nya. X nya kita misalkan apa? Nah, jangan salah ya, lihat fungsi tujuannya. Kita mau menjual sepatu A dan sepatu B, berarti tujuan kita menjual A dan jenis B ya, itulah kita misalkan jadi X, misalkan A nya jadi X, yang B nya jadi Y pemisalannya. Nah, berarti kalau modal untuk jenis A 30.000, jenis A katakanlah 30.000 X, untuk jenis B 40.000 Y, seperti itu ya. Nah, untuk banyak sepatu untuk persediaan 25 pasang. Banyak sepatu untuk persediaan itu 25 pasang udah termasuk jenis A dan jenis B ya. Nah, jenis A nya nggak tahu kita berapa, kita misalkan tadi X, di sini X, jenis B nya Y. Nah, gitu dia. Untuk persediaan 25 pasang. Nah, 25. Nah, tersedia berarti lebih kecil sama dengan ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat fungsi tujuan. Fungsi tujuan program ini kan untuk menjual barang jenis A 10.000 labanya. Nah, inilah fungsi tujuan. Tujuan ya. Nah, fungsi tujuannya 10.000 rupiah jenis A tadi kita misalkan X, ditambah 12.000 rupiah jenis B tadi kita misalkan Y. Nah, inilah yang kita hitung nanti berapa ini. Itulah tujuan kita. Jadi kalau kita tahu berapa jenis A, berapa jenis B sesuai syarat ini, itulah dia keuntungan maksimumnya. Nah, jadi kendalanya model matematikanya kalau kita tuliskan seluruhnya di sini, yang pertama berarti yang ini ya, 30.000 X ditambah 40.000 Y lebih kecil sama dengan 840.000. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau ada bisa disederhanakan silakan disederhanakan. Sederhanakan aja. Berarti ada 4 nolnya, coret 4 nol, 40. Nah, ini ya. Berarti tinggal nanti setelah disederhanakan berarti tinggal 3 ya. 3X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 84. Nah, inilah dia yang pertama. Yang kedua, X tambah Y, ini dia. Berarti X tambah Y lebih kecil sama dengan 25. Inilah yang kedua. Kemudian ini syarat karena yang kita misalkan tadi X itu jumlah barang, maksudnya jenis barang A, jenis B itu Y, itu artinya barang A itu tidak mungkin negatif ya. Jadi kita harus buat syarat ini, X lebih besar sama dengan 0. Artinya jenis A itu tidak mungkin negatif karena menyatakan barang tipe ya, tipe barang A ya. Kalau yang Y tipe B juga tidak mungkin negatif, makanya kita buat Y lebih besar dari 0. Nah, inilah model matematika yang dimaksud di soal. Oke. Nah, setelah dapat model, langkah-langkah yang berikutnya kita kerjai adalah buat dia ke grafik ya. Itu ya modelnya, buat ke grafik. Nah, untuk menggambar ke grafik kita harus tentukan titik-titik fotonya. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini dia. Nah, kita gambar ke koordinat kartesius. Ini tadi semua fungsi tujuannya ada di sini. Model matematikanya sudah kita tulis di sini semua. Ada 4. Kita akan gambarkan ini ke
fungsi koordinat kartesius ya. Jadi cara menggambarkan ini kita harus tentukan dulu titik potong ke sumbu X dan sumbu Y ya. Ini kan sumbu X, sumbu datar, yang ini sumbu Y. Nah, ini kalau perpotongan sumbu X dan sumbu Y kan titik 0,0 ya. Oke. Nah, di sini kita lihat tentukan titik potong terhadap untuk pertidaksamaan yang pertama ini kita buat tabel seperti ini, sudah pernah Bapak jelaskan sebelumnya. Berarti titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, X-nya yang 0. Kalau X-nya 0 berarti ini habis, coret anggap 0, tinggal Y 25 ya. Y sama dengan 25. Ini untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama ini ya. Untuk yang ini. Kemudian yang kedua Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0 ini coret, Y 0 habis, berarti X sama dengan 25. Ini dia 25. Maka titik koordinatnya 0,25 X, Y, jangan terbalik ya. 0,25 25,0. Ini ke bawah 0,25, ini yang pertama. Yang kedua yang ini ke bawah 25,0. Gini dia. Nah, inilah kita gambar ke koordinat 0,25 X nya 0, Y nya 25. Nah, kita ini perkiraan aja, kira-kira 25 nya di sini 25 ya, 0,25. Kemudian yang ini 25,0, X nya 25, Y nya 0. 25 ke X nya, Y nya 0, berarti kira-kira di sini. Nah, ini dia 25, seperti itu ya. Setelah dapat seperti ini, maka kita hubungkan dengan garis seperti sebelumnya sudah pernah Bapak ajari. Garis kedua, hubungkan kedua titik dengan garis lurus. Nah, pertidaksamaannya kita tentukan daerahnya dari pertidaksamaan ini kan lebih kecil sama dengan 25. Kalau lebih kecil sama dengan 25 berarti daerahnya kalau kita uji boleh daerahnya nanti yang di bawah ya. Kalau lebih kecil sama dengan 25, daerahnya yang di bawah, berarti yang kita buang daerah yang bukan. Nah, kita arsirlah yang bukan, yang ini ke atas. Nah, ini jadi di sini yang kita arsir yang daerah yang bukan ya. Nah, ini ke atas, daerah garis ini ke sebelah atas itu tidak penyelesaian lagi, maka ini yang diambil. Kemudian untuk garis yang nomor 2 ini, untuk yang kedua ini kita buat tabelnya. Nah, seperti ini. Sama caranya, titik potong terhadap sumbu Y berarti X nya 0, X nya 0 berarti ini coret, ini anggap 0, hilang ini, tinggal 4Y lebih kecil sama dengan 84 gitu ya. Maka Y nya 84 bagi 4 21 ya, 21. Kemudian titik potong sumbu sumbu X, Y nya yang 0, Y nya 0, coret ini Y nya berarti tinggal 84 bagi 3 X ya. 8 bagi 3 20 berapa ini? 28 ya. Oke, 28. Oke. Maka titiknya adalah X, Y. Berarti yang pertama 0,21. Ini yang pertama. Yang kedua 28,0 seperti ini. Nah, ini dia. Nah, titiknya ini yang mana? 0,21, X-nya 0, Y-nya 21. Berarti kalau tadi yang pertama 25 di sini, 21 pasti di bawahnya ini ya. Kira-kira di sinilah dia. Inilah titik 21. Nah, kemudian 28,0, X-nya 28, Y-nya 0. Berarti kalau 25 tadi di sini, 28 kan pasti di atas ini, katakanlah di sini. Di sini 28. Kan gini dia ya. Nah, setelah itu kita hubungkan kedua titik dengan garis. Kita hubungkan dengan garis. Nah, misalkan garisnya ini. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Nah, garis ini kan membagi daerah di atas sama di bawah. Nah, yang ini kan masih belum diarsir ya. Kalau ini semua tadi udah diarsir, udah terbuang yang di atas, berarti ini. Daerahnya yang mana? Yang di atas apa yang di bawah? Lihat pertidaksamaannya. Lebih kecil sama dengan, berarti daerahnya yang di bawah. Berarti yang kita buang yang di atas garis yang biru ini ya. Maka kita coretlah ini, kita arsirlah ini. Ini kita arsir bagian yang atas ini. Kalau ini tadi udah diarsir ya. Oke, ini dia. Artinya dari sini ke sini udah daerah yang bersih, yang penyelesaian. Oke, itulah yang kedua.
Kemudian untuk daerah yang ketiga, X lebih besar dari 0. X lebih besar 0. Kalau lebih besar 0 kan ke kanan, berarti daerah kanan. Daerah kiri tidak ikut, batasnya kan Y. Berarti kanan yang diambil, yang di kiri tidak ikut. Maka yang di kiri ini kita arsir, kita buang, artinya tidak ikut. Jadi yang kita arsir di sini yang bukan penyelesaian ya. Oke. Kemudian untuk yang keempat, Y lebih besar dari 0. Y itu kan antara atas dan bawah ya. Kalau makin ke atas makin besar Y-nya, makin ke bawah makin kecil Y-nya. Batasnya kan sumbu X. Jadi karena yang diminta lebih besar dari 0, berarti ke atas ini, maka yang kita buang di bawah, berarti di bawah sumbu X. Berarti kita arsir ini yang di bawah. Yang kita arsir ini maksudnya yang tidak ikut ya, yang bukan penyelesaian. Nah, kira-kira seperti ini. Dari sini, maka kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya bentuk apa ini. Nah, inilah daerah yang bersih nih. Itulah daerah DHP-nya. Daerah DHP-nya mulai dari sini, garisnya dibatasi titik ini. Kemudian ada titik perpotongan di sini, kemudian ada titik di sini batasnya. Ini enggak ikut ya. Kemudian di titik sini. Oke. Jadi segi 4 ya. 1 2 3 4. Nah, inilah dia menggambar grafiknya. Nah, setelah kita gambar grafiknya, maka kita harus tentukan titik pojok. Nah, menentukan titik pojok bagaimana caranya? Perhatikan. Daerah himpunan penyelesaiannya kan berbentuk segi 4 tadi ya. Nah, segi 4 itu kalau kita lihat titik-titik ini titik, katakanlah ini titik A, ya kan? Yang ini titik B. Yang ini titik C. Yang ini titik D misalnya. Kan inilah titik pojok namanya. Titik A, titik-titik sudutnya ini. Ada 4 kan? Jadi yang ini enggak ikut karena ini tidak ikut daerah penyelesaian. Sudah terbuang tadi daerah ini. Jadi ada 4 titik penyelesaiannya. Yang pertama kita tulis koordinatnya. Yang pertama titik A ya, titik A. Titik A. Ini yang pertama. Titik A itu berapa koordinatnya? Ini bisa langsung dapat ya karena ini 0,21. Udah gampang 0,21. Oke, kemudian titik yang B. Titik B itu berapa koordinatnya? Ah, ini enggak jelas, belum tahu kita. Lewatkan aja dulu ya kan. Kemudian titik C koordinatnya berapa? Koordinatnya ini kan terlihat langsung jelas, 25, X-nya, Y-nya 0. Berarti 25,0. Oke, ini titik C-nya. Kemudian titik D-nya 0,0. 0,0 itu tidak perlu dihitung ya. Kenapa? Karena kalau 0,0 artinya X tadi kita misalkan kan rumah tipe A, B-nya rumah tipe B. Ya, berarti kalau 0,0 berarti rumah A-nya 0, rumah B-nya 0. Artinya tidak ada kita memproduksi apa-apa, tidak ada membangun apa-apa kan gitu. Jadi yang 0,0 tidak ikut. Jadi kalau 0,0 itu artinya tidak melakukan apa-apa gitu dia, tidak membangun apa-apa. Jadi yang 0,0 tidak usah dihitung lagi. Jadi kita hanya butuh yang ini A, B, C. Nah, tapi ada satu titik yang belum kita tahu koordinatnya, yaitu titik B. Nah, di sini masalahnya. Bagaimana menentukan titik B ini koordinatnya? Ini berapa koma berapa? Supaya tahu ini kita berapa koma berapa, kita lihat titik ini dipotong garis apa? Itu garis yang garis yang kuning ini dengan garis yang biru kan? Perpotongannya di B. Jadi untuk menentukan titik potongnya ini kita lihatlah garis yang kuning itu tadi garis yang pertama kan dari sini ya. Ya udah kita untuk menentukan B itu kita tulis saja titik yang pertama tadi X tambah Y. Kalau lebih pertidaksamanya kita buat aja sama dengan ya, sama dengan 25. Udah. Kemudian garis yang biru ini tadi 28 21 ini diperoleh dari garis kedua ya. Gambar dari sini ya tadi ini kan. Oke, dari titik ini kan. Ya sudah, berarti ini 3X tambah 4Y sama dengan berapa ini? 84 ya. 84. Oke. Nah, ini sudah pernah untuk menentukan X dan Y-nya, berarti kita harus eliminasi ya. Eliminasi atau substitusi terserah. Nah, kalau eliminasi berarti supaya bisa kita eliminasi harus disamakan dulu koefisien X-nya atau koefisien Y-nya. Nah, kalau kita mau mencari X-nya berarti Y-nya ini kita samakan koefisien ini. Di sini kan 1, di sini 4.
Berarti ini kali berapa supaya sama-sama koefisiennya, ini kali 4, nanti jadi 4Y ya. Ini 4-nya sudah 4Y, nggak usah kalikan 1 aja supaya tetap 4. Jadi kalau kita kalikan nanti kali 4 yang di atas, jadinya nanti pertidaksamaan yang di atas menjadi 4 kali X, berarti 4X. 4 kali Y, berarti jadi 4Y. Ini sama dengan 4 kali 25, 25 kali 4 100 ya. Oke, kemudian 1 kali 3X tetap 3X. Ini tulis ulang tetap 4Y. Ini sama dengan 84. Nah, di sini kan tinggal kita kurangkan. Maka ini dikurang. Kita lihat ada yang bisa dicoret ya. 4Y dikurang 4Y kan habis, ini mati, berarti tinggal 4X dikurang 3X kan jadi X, 1X. X sama dengan 100 dikurang 84 berarti berapa? 100 kurang 84, 16. Oke, kita dapat X-nya 16. Nah, X-nya dapat, kita cari Y-nya sekarang. Untuk menentukan nilai Y-nya, kita substitusikan aja nilai X yang kita peroleh ya. Kan sudah dapat X-nya, masukkan ke salah satu persamaan ini, boleh ke sini, boleh ke sini. Misalnya kita pilih yang pertama, X tambah Y sama dengan 25 ya, persamaannya. Nah, X-nya sudah dapat 16 tadi, berarti 16 ya kan, tambah Y sama dengan 25 ya, berarti Y sama dengan 25 dikurang 16. 25 kurang 16 berapa? 9. Oke, jadi kita sudah dapat X-nya dapat, Y-nya dapat. X-nya itu 16, yang ini Y-nya itu 9. Inilah titik potong garis ini, X-nya, Y-nya. Jadi titik itu X, Y ya. Berarti di sini 16, Y-nya 9. Sudah kita dapat titik pojoknya. Oke, nah setelah dapat titik pojok, kita selanjutnya substitusikan ke fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan kita harus ingat lagi, fungsi tujuan kan di soal diberikan ini fungsinya, ini fungsi tujuannya. Fungsi tujuan itu sama dengan apa? 10.000 X ditambah 12.000 Y. Nah, ke sini kita substitusikan. Jadi kalau yang titik A, masukkan aja titiknya. Berarti kalau titik A 0,21, itu artinya fungsinya menjadi, masukkan X-nya 0, Y-nya 10 ke sini. Berarti ini jadi 10.000 kali 0, kan X-nya 0 ya di sini, ditambah 12.000 dikali 12.000 dikali berapa ini? Dikali 21 ya, kali 21. Nah, berarti ini sama dengan berapa ini? Ini 0 nanti ya, 0 tambah 12 kali 21 berapa? Oke, jadinya nanti jadi 200 berapa? 52 ya. 252 dulu 1 kali 12, nolnya 3, 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk titik yang B, titik ini nanti kita bandingkan mana yang paling besar ya. Untuk titik B berarti masukkan X-nya 16 ke sini, berarti ini 10.000 kali 16, langsung aja ya. Langsung aja lah ya, 16.000. Ini dari mana? Dari 10.000 kali 16 ditambah kok 16.000 ya? Oh salah ya. 16 kali 10.000 berarti 160.000 ya. 160.000. Oke, ditambah 12.000 dikali 9, berarti 12 kali 9 itu 108 ya. 108 berarti nolnya 3.
Nah, ini dia. Maka totalnya jadinya dijumlahkan, berarti ini jadinya berapa ini? 268.000. Nah, bandingkan yang pertama dan yang kedua. Lebih besar yang ini ya. Oke, kita tes lagi yang C. Fungsinya sama dengan kalikan 25 kali 10.000, X nya kan 25. 25 kali 10.000 berarti 250.000 ya, ditambah 12 kali 0, 12.000 kali 0 berarti 0 ya, maka ini sama dengan 250.000. Nah, dari ketiga hasil yang kita peroleh ini, mana yang paling besar? Yang paling besar itu yang 268.000. Nah, ini yang paling besar. Karena pertanyaannya tadi yang ditanya maksimum, berarti inilah yang kita pilih, maksimum. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya pada saat X-nya 16, Y-nya 9. X tadi kita misalkan apa? Ya, jadi kesimpulannya X-nya tadi kita misalkan sepatu jenis A, B-nya sepatu jenis B. Berarti supaya kita mendapatkan untuk yang maksimum, maka jenis A, kesimpulannya maka jenis A-nya harus ada, jenis A-nya harus sebanyak 16 buah, jenis B-nya harus sebanyak 25 buah. 9 ya, 9 buah. Jadi jumlah sepatunya tetap 25. Itulah kesimpulannya. Nah, bagaimana? Sudah bisa kira-kira ya? Demikianlah untuk menyelesaikan program linear dalam bentuk soal cerita seperti ini. Oke, anak-anak semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terima kasih untuk perhatiannya.